jangan sampai kita berdakwah tapi dengan menjustifikasi orang lain dia salah. Iya, dia betul. Tapi sampaikanlah Islam itu sebagai sesuatu yang lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang itulah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Kata selanjutnya adalah Kristen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Teman-teman Cordova TV, selamat datang di channel YouTube Cordova TV. Meretas dakwah, melintas batas. Di channel ini kita akan ngebahas perihal dunia dakwah dan kita akan kehadiran para narasumber yaitu para asatis yang terkemuka dan juga terkenal secara nasional di Indonesia yang sudah melanglang buana di dunia dakwah. Dan kita akan melihat opini-opini dari beliau dan juga diskusi-diskusi terkait tentang dunia dakwah. Dan kali ini Cordova TV kehadiran narasumber yang Masya Allah dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita bisa langsung sapa aja kepada Al-Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Amin. Di hari yang berkah ini Ustadz. Kita bisa dipertemukan dan juga bisa berbagi nih kepada para teman-teman Cordova TV. Alhamdulillah. Dan di episode kali ini teman-teman Cordova TV kita akan bertanya terkait opini Ustadz. Terkait beberapa kata yang akan saya sebutkan. Nanti mungkin Ustadz bisa memberikan secara subjektif ya opininya Ustadz dari kata terkait Ustadz. Oke. Ustadz udah siap? Siap. Masya Allah. Pendek, tengah, apa boleh panjang? Singkat aja Ustadz. Singkat. Kira-kira opini Ustadz tuh terhadap kata ini apa gitu secara subjektif. Siap. Kali ini nanti akan terkait dengan episode selanjutnya. Masya Allah ya. Jadi kita ada series nih obrolan-obrolan sama Ustadz. Jadi pastikan buat teman-teman Cordova TV juga subscribe channel YouTube ini dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya. Oke, kita langsung aja ke Ustadznya ya. Oke, siap. Ustadz, kata pertama yang hadir di dalam pikiran saya, sebenarnya nggak pikiran saya sih, dapat dari tim. Oh, dari tim ya. Iya, siap. Oke, yaitu kata iman. Akar yang mendasari semua aktivitas kita. Semua kalau dengan iman, insya Allah jadi amal jariah. Itulah kenapa iman sangat identik dengan kalimat lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Masya Allah. That's iman. Masya Allah. Singkat kan begitu ya? Singkat banget. Ajib. Kita lanjut ke kata selanjutnya. Lanjut, gas. Kata selanjutnya Islam. Islam ini artinya adalah damai. Berarti siapa orang yang memeluk agama Islam harusnya dia bisa mendamaikan siapapun. Damai dalam kehidupan, dengan tetangga, dengan tamu. Islam adalah damai. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi tidak mendamaikan, that's not the real Islam. Gitu. Masya Allah. We got the point nih guys ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin dan mendamaikan. Lanjut ke kata selanjutnya Ustadz. Ihsan. Ihsan, ma huwa al-ihsan? Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak yakin kita melihat Allah, tapi yakin deh kalau Allah yang maha melihat kita. Itulah ihsan. Masya Allah. Merasa diawasi. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi terkait ihsan itu kita harus selalu merasa diawasi. Merasa diawasi oleh Allah. Diawasi itu jantung yang berdetak itu CCTV-nya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita udah merasa diawasi, nilai-nilai ibadah kita sebagai seorang muslim tuh paripurna. Betul. Jadi nggak bisa korupsi, nggak bisa mencuri gitu ya, karena udah diawasi. Ibadah pun lebih khusyuk. Dan yang pasti nggak nyolong sandal di masjid. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk. Salah persepsi deh. Tayyib. Nah, menarik nih. Kata selanjutnya Ustaz ya, kita lanjut ya. Kata selanjutnya itu kita ada di kata muslim. Muslim itu adalah orang yang senantiasa dia merasa bahwa diberi hidup oleh Allah untuk berbuat baik. Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling banyak manfaat dalam hidupnya. Dia punya tenaga, tenaganya bermanfaat. Dia punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Jadi orang muslim itu kesehariannya nggak lepas dari PR, bagaimana dia menjadi manfaat untuk semua orang. Bahkan dengan sesama makhluk, nggak cuma manusia. Dengan kucing, binatang-binatang yang lain, bahkan melestarikan alam, itu bagian dari kewajiban kita sebagai muslim. Masya Allah. Ya, balik lagi ke tadi ya, muslim itu udah sempurna gitu ya, dan kita sebagai muslim itu memiliki sebuah amanah ya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Betul. Kepada umat, kepada sesama saudara dan kepada alam juga Ustaz ya. Harus. Gitu.
Karena kalau misalnya kita ini bisa bermanfaat kepada alam, kita nggak ada yang namanya bencana alam mungkin. Betul. Tidak ada yang namanya polusi udara mungkin Betul. ya. Karena kita bisa melihat itu dari sisi kebaikan Allah yang sudah berikan kepada kita karunia ini gitu ya. Iya. Ustaz, ya. Karena hubungan baik seorang muslim itu dia harus punya 3 komponen. Pertama, hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Dan yang ketiga yang sering kita lupa nih guys, teman-teman semua, hablum minal alam. Hubungan baik kita dengan seisi alam semesta ini. Ya apapun yang ada di dalam alam semesta, kita harus punya hubungan baik. Oke. Itu muslim. Jadi jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Cakep. Yang bikin banjir ya, udah buang sampah sembarangan bikin banjir, nyalainnya siapa ya? Iya, siapa lagi kan? Ujungnya pada nyalain sono, yang ini nyalain ini kan. Gitu. Oke, Ustaz. Nah, tadi kita ngomongin muslim katanya. Kata selanjutnya adalah non muslim. Non-muslim dalam agama kita ada toleransi antar umat seagama dan toleransi antar umat beragama. Jadi jangan mengaku kita muslim tapi kita tidak berbuat baik terhadap orang-orang non-muslim. Rasulullah SAW hidup di kota Madinah Al-Munawwarah berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Ada orang Yahudi, ada Nasrani, bahkan mereka yang menyembah api, orang Majusi. Tapi Rasul bisa hidup berdampingan di bawah satu payung namanya Piagam Madinah. Itulah yang membuat kerukunan antar umat beragama. Kita ada namanya dulu Piagam Jakarta. Nah, terimplementasi dalam bentuk Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Maka sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Harus akur dengan siapapun. Dengan muslim kita baik, dengan non-muslim juga harus baik. Betul. Artinya kita bermuamalah itu bisa sama siapa aja, gitu kan ya. Betul. Apalagi kan terkait sama ayat yang lakum dinukum waliyadin, Ustaz ya. Betul. Nah, itu jangan sampai disalahartikan tuh guys ya. Jangankan yang beragama, dengan orang yang tidak punya agama pun kita harus baik. Betul. Supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan kita secara muslim mana tahu jadi metode dakwah untuk mereka. Betul. Karena udah banyak ya, Ustaz, kisah-kisah yang orang masuk Islam tuh karena akhlak. Betul. Dan itu 80% lebih jumlahnya. Masya Allah. Di zaman Rasul ya, di masa itu. Nah ini menarik, Ustaz. Karena kata berikutnya ini terkait dengan tadi yang kita bahas nih, Ustaz. Yaitu dakwah. Dakwah. Balighu anni walau ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah beliau bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat, satu kebaikan. Tukang sapu bisa berdakwah nggak? Bisa. Dengan apa? Dengan akhlaknya, dengan kebaikannya. Contoh misalnya masinis bisa berdakwah nggak? Bisa. Dengan apa? Dengan menebar kebaikan di tempat dia kerja. Mahasiswa bisa nggak berdakwah? Bisa. Dakwah itu adalah memanggil orang untuk kembali kepada jalan Allah. Dan siapapun bisa ngelakuin itu dong. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika. Panggillah semua orang untuk kembali ke jalan Allah. Bukan hanya kewajiban ustadz tuh. Bukan cuma kewajiban kiai. Siapapun dia punya kewajiban untuk mengenalkan lebih dekat Allah dengan orang-orang di sekitarnya. Suami mengenalkan Allah kepada istri dan anak-anak. Atasan mengenalkan Allah kepada karyawan-karyawannya. Kita dengan sahabat semua harus berdakwah. Jadi kalau saya punya metode namanya dakwah santuy. Jadi dakwah itu harus disampaikan dengan santuy, dengan santai, supaya dakwah tuh nggak terkesan yang berat gitu ya. Kalau udah ngomongin Islam kayaknya waduh pecah nih pala gue nih. Waduh, enggak. Tapi Islam itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling ringan banget. Yang paling dekat dengan kita. Kita bisa jadikan itu sebagai metode dakwah. Ya kayak tadi ente bilang, jangan buang sampah sembarangan, itu dakwah. Ya kan? Ngambil halangan di jalan ranting apa duri gitu ya. Dakwah. Nyeberangin nenek-nenek itu dakwah. Ada anak yatim, kita sedekahin itu dakwah. Janda tua kita nafkahin. Janda muda kita apa yang enak kita apain ya. Tinggal pilih mau nafkahin mau nikahin kan gitu. Jadi berat nih jawabnya saya nih. Luas banget. Masya Allah, betul. Nah, terkait dakwah juga siapapun juga bisa berdakwah tadi yang tadi saya sampaikan ya. Yang penting adalah dia dapat ilmunya dari mana dan dia bisa meneruskan dan mempertanggungjawabkan itu berarti ya. Benar. Artinya kan dia dapatnya dari ustadz atau dari rasul ujung-ujungnya gitu kan ya. Ada yang namanya dakwah bil lisan. Kita ngajak orang untuk lebih kenal dengan Allah. Itu
tausiah, Itu ceramah, Ranahnya ustadz, berarti kiai. ya. Basicnya harus kuat. Harus kuat. Jangan sampai yang kita sampaikan tidak berdasar gitu kan. Iya. Tidak punya basic keilmuan yang mapan gitu loh. Kan harus jelas gurunya siapa, rujukan kitabnya apa gitu. Tapi yang paling luas ini ada namanya dakwah bilhal, dakwah dengan sikap. Contoh ketika kita mengenalkan cara Rasulullah berdakwah, itu kan banyak keseharian Rasulullah. Misal Rasulullah itu ketika menunjuk sesuatu tidak pernah dengan satu jari. Tapi Rasulullah selalu mengangkat 5 jarinya. Tanda bahwa beliau memuliakan orang yang bertanya. Coba lihat. Jarang orang zaman sekarang kan. Enggak ada aja begini. Mending kalau begini. Ada yang pakai bibir loh. Sebelah mana bang? Nah, itu yang Sangat juga nggak tahu yang mana ya, bingung kan. Rasulullah itu ketika berdakwah bilhalnya ya, dengan sikapnya, Rasulullah selalu ketika berbicara dengan orang tidak hanya memutar kepalanya, tapi selalu Rasul putar badannya. Seluruh tubuh ya. Iya. Kenapa? Bagian dari memuliakan orang lain. Jadi nggak dipanggil gini aja gitu ya. Iya, enggak. Kita kadang pala enggak cuma suara. Gitu kan. Nah, itulah Rasul. Makanya ada satu makalah yang mengatakan asyarafu, kemuliaan itu bil adab. Dengan adab, etika, akhlak. La bin nasab, bukan dengan nasab atau keturunan. Itu yang diajarkan Rasulullah. Pokoknya kalau teman-teman ini besti-besti semua mau nyari sosok yang paling mulia dalam kesehariannya udah nggak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut ke kata selanjutnya nih, Ustaz. Oke. Karena tadi kalau saya tanya lagi tuh kita bisa jadi satu episode nanti tuh. Panjang. Ini ngomong berapa kata sih? Panjang. Ada 10 ya. Ada 10 ya. Nah, kata selanjutnya kebebasan. Bebas itu satu hal yang Allah kasih ke kita. Contoh, afala tatadabbaru. Dalam Al-Quran itu Allah selalu mengajak kita untuk berpikir, merenung, bertadabbur, bermuhasabah, dibebaskan. Kita boleh kritis, tapi dengan tujuan tadi, kritisnya untuk mencari ilmu. Ilmu itu sangat identik dengan kebaikan-kebaikan. Makanya saya sering bilang, setiap saya tausiah, zaman sekarang ada orang pinter, tapi kan nggak bener. Ada orang yang bener, tapi ya nggak pinter. Masih mending orang yang bener, tapi nggak pinter. Padahal harusnya orang yang pinter itu dengan dia pinter, dia jadi bener. Sayangnya sekarang banyak orang yang udah pinter, nggak bener, korupsi. Pinternya dipakai ke situ berarti. Nah, iya, mendingan kita punya temen walaupun nggak pinter, bener deh. Jujur, masih punya akhlak, bener. Tapi kalau udah pinter nggak bener, kita dipinterin temen. Kan begitu. Itulah kenapa kita bebas silahkan. Kita mau mengeksplorasi pengetahuan umum, pengetahuan Islam, tapi satu yang harus disampaikan adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua ini bisa kita pelajarin, alam bisa kita pelajarin, pengalaman orang lain bisa jadi pelajaran buat kita. Iya nggak? Jerih payah, banting tulang, peras keringat orang lain itu bisa jadi hikmah buat kita. Tapi jangan lupa semua itu karena Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Allah. Faqina adzabannar. Jangan sampai kita hidup di dunia tapi malah jadi malapetaka. Gimana jadi malapetaka? Belajar akhirnya ngerasa paling pintar. Benar kalau orang bijak itu bilang ya, kita kayak ilmu padi aja deh. Makin kita tinggi, makin berisi, makin nunduk. Itulah yang disebut dengan kebebasan. Ada batasan, ada koridornya. Bebas terbatas, dibatasi sama nilai-nilai syariat. Benar. Dan dibatasi oleh Quran dan Sunnah gitu, Ustaz ya. Kita boleh bebas mau kemana-mana, tapi kita dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah gitu. Iya. Masya Allah. Saya cuma validasi ini. Iya. Nggak apa-apa kan supaya memperkuat. Saat. Biar saya juga nggak salah paham ya. Benar. Kan ada orang yang nanya sama Ustaz tuh cuma pahamnya sebagian gitu kan. Jadi biar saya pribadi nih yang langsung di depan Ustaz clear nih gitu. Betul. Baik Ustaz, kita lanjut ke kata selanjutnya. Agama. Agama ini bahasa Sangsakerta. Agama. A itu tidak. A susila. Tidak bersusila. Ya kan? A itu tidak. Gama itu merusak. Jadi agama itu adalah satu konsep yang dengannya harusnya kita jangan merusak. Merusak diri sendiri. Narkoba merusak nggak? Merusak. Jangan ngaku beragama kalau masih pakai narkoba, kan gitu. Contoh dugem, merusak nggak? Merusak.
Kenapa ngerusak? Karena sudah identik dengan minuman keras. Minuman keras ngerusak nggak? Ngerusak diri sendiri. Berarti dia harusnya tidak bisa bilang beragama kalau secara bahasa, secara lughatan atau secara linguistik. Maka orang yang beragama itu harusnya dia bisa memperbaiki semua apa yang menurut dia belum tepat, belum benar. Misalnya persahabatan. Orang bersahabat, orang bisnis itu pasti punya banyak masalah. Kalau nggak mau punya masalah di rumah, di rumah pun banyak masalah. Banyak masalah, betul. Ya udah Pak Ustadz, gue mati aja deh biar nggak ada masalah. Loh, jangan salah, mati awal dari masalah, kan gitu. Iya. Nah, maka sebenarnya orang yang beragama itu orang yang selalu tidak ingin merusak tatanan apapun. Dia selalu ingin menjadi manfaat buat orang lain. Maka lihat ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Ini ringan banget. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa seorang hamba beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, maka ucapkan yang baik-baik. Aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lu mendingan diam. Ini kan betapa kita tidak boleh merusak dengan lisan. Itu lisan, apalagi dengan perbuatan yang lain. Itulah agama. Masya Allah, Masya Allah. Lalu, saya mau menanggapi agak berat nih. Gimana itu? Karena ya di Indonesia sendiri kan agama banyak, Sat. Nah itu gimana, Sat? Balik lagi kepada tadi mungkin kata selanjutnya, kata sebelumnya tadi itu yang apa namanya, mau bahas tentang toleransi ya. Oke. Nah, itu gimana menurut Ustaz dari agama? Jadi gini, lihat sila yang pertama tadi, kemanusiaan yang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya jangan ngaku sebagai warga negara Indonesia kalau dia tidak yakin dengan Tuhan yang Maha Esa. Makanya semua agama yang di Indonesia ini ya Tuhannya Esa. Tidak akan pernah menjadi warga negara Indonesia kalau tidak percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tapi lihat dong sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kalimat adab lagi. Sebenarnya ini konsepnya Islam. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, dengan sholat itu harusnya orang yang sholat tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang beragama di Indonesia ini ya dia harus berbuat kebaikan terhadap siapapun. Kalau ada orang korupsi, kan dia disumpah dengan Al-Quran yang orang Islam. Agama yang lain disumpah dengan kitab suci masing-masing. Harusnya kalau dia sadar ini kitab suci loh. Saya berjanji di hadapan kitab Allah, Al-Quran. Tapi ketika melanggar, berarti saya tidak sesuai dengan sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia nggak beradab. Tidak beradab kepada Allah dan tidak beradab terhadap sama manusia. Jadi agama itu tidak bisa diartikan hubungan kita hanya kepada Allah. Agama itu luas banget. Universal. Jadi kalau sudah berbicara tentang agama, poinnya adalah bagaimana kita menebar kebaikan kepada siapapun dan dimanapun. Oke. Siap. Kita lanjut ke kata selanjutnya, Ustaz. Oke, siap. Mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang sudah hatinya dibalik oleh Allah. Yang tadinya belum kenal, tiba-tiba dia kenal dengan Allah. Karena selama ini banyak orang yang berpikir bahwa mu'allaf itu kan dari kalimat yang hatinya dibalik. Allahumma alif qulubahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, satukanlah hati. Jadi kalau orang sudah bermu'allaf itu hatinya harusnya menyatu lagi dia dengan Allah karena sudah dibalik. Nah, maka dari itu kalimat mu'allaf ini satu kalimat yang sudah identik ketika ada orang non-muslim dia menganut agama Islam. Namun betapa banyak orang yang pengen banget tahu agama kita belajarnya lebih pengen tahu banyak itu orang yang mu'allaf. Karena mungkin mereka belajar ya. Kalau kita kan Islamnya sudah dari lahir. Iya dong. Betul. Kita brojor udah jadi orang Islam. Nah setelah itu akhirnya kita tidak banyak mempertanyakan. Ya doa emang udah dipaksa, harus hafal di sekolah. Apalagi kita masuk sekolah dinia, sekolah agama. Ngaji habis maghrib sampai isya, mau nggak bisa baca Quran dicepret, zaman dulu gitu kan. Tapi mereka tidak terpaksa. Mereka mencari. Mereka mencari. Jadi mereka tuh learning by doing gitu loh. Mereka sambil jalan sambil belajar, memperkuat dan mengkokohkan kembali imannya. Jadi mu'allaf menurut saya ini satu kata yang alhamdulillah, apalagi di Qatar kemarin katanya kan banyak orang yang Islam ya, masuk Islam dengan varian dakwah yang begitu banyak selama perjalanan Piala Dunia ini. Ada satu hadis yang ditempel di bandara Internasional Qatar.
kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu sedekah. Nah, akhirnya ini sampai membuat orang non-muslim, wih, ternyata dalam agama Islam ini setiap kebaikan itu dihitung sebagai pahala. Dan tidak di setiap agama punya konsep seperti itu. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dengan hadirnya Islam, dengan hadirnya konsep mu'alaf, dengan adanya kebaikan yang Islam berikan, itu bisa membuka atau mengajak kembali orang-orang yang tadinya jauh sama Allah tuh bisa mengenal Allah. Iya. Begitu Ustaz ya? Benar. Ini jangan sampai saya salah nanya nih. Nah, karena gini, sebaik-baiknya dakwah itu ya dengan akhlak ya. Jangan sampai kita berdakwah tapi dengan menjustifikasi orang lain dia salah. Iya, dia betul. Tapi sampaikanlah Islam itu sebagai sesuatu yang lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang itulah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Karena kan kita tahunya sebagai umat Islam ini kan Islam itu agama yang benar, Ustaz. Betul. Nah itu bagaimana Ustaz? Maksudnya dengan kaitannya agama yang benar berarti kan kita mengajak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Islam untuk mengenal Islam kan? Iya. Adanya konsep mu'alaf seperti itu kan? Pintu gerbang yang paling efektif untuk mengenalkan Islam itu dengan pergaulan kita sehari-hari. Tunjukkanlah kemuliaan akhlak, kerendahan hati, tunjukkanlah adab, bagaimana kita memuliakan orang lain. Di Inggris itu saya pernah lihat di YouTube bagaimana seorang supir bis dia sangat memuliakan orang lain, penumpang, siapapun yang masuk, yang beragama, yang nggak punya agama, yang Nasrani, yang Muslim, dia perlakukan sama loh. Bahkan terhadap orang-orang yang bawa binatang, maaf ya, bawa anjing, bawa kucing, diperlakukan sama binatang dengan penuh kemuliaan. Dan gitu supirnya ini Muslim. Dan supirnya Muslim. Masya Allah. Dari situlah betapa akhirnya para penumpangnya ini kepo. Ini orang kok baik banget, ya Allah rendah hati banget, tiap hari sedekah, dia bawa permen. Jadi tiap ada penumpang bawa anak kecil dikasih permen. Masya Allah. Nah ini yang akhirnya membuat orang, sentuh hatinya ya. Betul, this is the real Islam. Inilah Islam. Jadi Islam itu seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW memang penuh dengan kasih sayang, dengan cinta. Hidup ini pasti beragam masalah yang ada. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Masya Allah. Kita lanjut deh. Siap. Ke kata selanjutnya. Oke. Siap. Kata selanjutnya adalah Kristen. Kristen tentunya ini adalah agama yang masuk dalam kategori agama samawi. Karena ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Islam ini kan sebagai penyempurna dari semua agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pada awalnya. Jadi bagaimanapun mereka saudara kita. Terlepas agama samawi atau agama Ardi, Buddha, Konghucu, Hindu, itu tadi mereka adalah saudara kita. Ada namanya hubungan kita antar sama Muslim, namanya ukhuwah Islamiyah, hubungan kita dengan orang Islam. Ada yang kedua namanya ukhuwah wataniyah, hubungan kita dengan sama warga negara. Yang satu orang Padang, yang satu orang Batak, tetap harus akur tuh. Ada namanya ukhuwah basyariyah, hubungan baik kita. Ukhuwah ini kan persaudaraan. Persaudaraan kita terhadap manusia siapapun orangnya, dari manapun asalnya. Jadi 3 persaudaraan ini harus dijaga nih. Ya, jangan sampai sama orang Islam, ukhuwah Islamiyah, kita betul-betul baik. Tapi ketika berbeda agama, seolah-olah itu jadi alergi. Enggak. Lalu bagaimana mereka bisa mengenal kebaikan Islam kalau bukan dari kita? Bagaimana mereka akan tahu Islam kalau bukan kita yang mengenalkan kemuliaan akhlak Islam kepada mereka? Jadi manfaatkanlah keberagaman hidup di Indonesia ini untuk kita saling mengenalkan, kan gitu. Makanya kan jelas tuh, ya ayuhan nas, yang di Qatar waktu dibaca itu kan, wahai manusia, kami ciptakan engkau semua dari laki-laki dan perempuan. Waja'anakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Satu tujuannya, lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling mengenali dan bukan untuk saling menyakiti. Masya Allah. Kan kalau Islam begini enak kita ya. Iya. Kepala nggak puyeng gitu loh. Lihat beda agama, wah ini jangan nih, ini beda kapling sama kita nih. Nah, gitu. Ini kesempatan kita buat mengenalkan Islam kepada mereka. Oh iya. Nah tadi caranya, jangan, wah ente kalau Islam itu ente harus sholat 5 waktu dulu. Ntar. Bagaimana kita mengenalkan akidah kepada mereka. Nah itu. Masya Allah. Luar biasa nih guys. Masya Allah ya.
Jadi terkait tadi opininya Ustadz, bahwa kita sebagai seorang muslim ini balik lagi ya, akhlak, adab gitu kepada sesama, kepada Iya. siapapun tidak tebang pilih. Benar. Semua sama. Benar. Gitu ya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW Betul. kan. Karena saya pernah dengar cerita Ustadz yang Rasulullah tuh saban hari ini ya cerita kalau orang Betawi ngomong. Iya. Di pojokan tuh ada orang Yahudi buta sama Rasul tuh disuapin. Iya. Bahkan kalau nggak salah tuh dilembutin dulu makanannya baru Benar. disuapin gitu kan. Benar. Dan dia ketika ada orang yang melakukan yang sama, Iya. dia tahu kalau ini bukan Rasul gitu. Betul. Dan ketika dia tahu ini Rasul, masuk Islam kalau nggak salah. Betul. Insya Allah. Itu yang melanjutkan kebaikan beliau adalah mertua beliau, Abu Bakar Siddiq, ayah dari Aisyah, putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Abu Bakar ngasih roti, pura-pura jadi Rasul, karena Rasul udah meninggal kan. Ini nggak percaya orang buta tadi. Beda. Ente bukan Rasul nih, bukan yang kemarin biasa, nih. iya, Ya. kemarin. Ente kadang-kadang ente bahasa kita gitu. Pakai raw nggak Ustadz? Itu dia. Wow, gitu. Ini bukan orang yang kemarin nih gitu. Emang yang kemarin kenapa? Yang kemarin beda. Yang kemarin yang ente cerita. Iya. Dilembutin dulu, disuapin, dielap keringetnya, dibelai rambutnya. Ente mah enggak, ketahuan yang gak ada kasih gigi, doang, lordin aja rotinya kan gitu. Nah ini bukan yang kemarin nih. Ente tahu nggak kata Abu Bakar Siddiq? Siapa orang yang kemarin? Nggak tahu. Itu orang yang selalu ente hina tiap hari. Ente caci maki tiap hari. Ente bilang penyihir, pembohong. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembut hati dia, nggak ada kalimat yang terucap kecuali kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak. Jadi intinya teman-teman semua guys, kita ini beragama disuruh belajar banyak dari kehidupan kita sehari-hari. Masalah pasti ada, bisnis ada masalah. Organisasi ada masalah, kuliah bermasalah, sama orang tua ada masalah. Orang yang beragama, orang yang berusaha untuk itu tidak jadi semakin rusak. Tapi dia akan membuat, kalau puzzle ini kan udah berantakan. Dia perbaiki dengan apa? Dengan akhlak, gitu loh. Satu-satu lah ya. Satu-satu. Dengan tawakal, minta ditolong sama Allah. Kita manusia cuma berusaha, nanti biar Allah yang memperbaiki semua. Gitu. Masya Allah. Ustaz, kata terakhir Ustaz. Iya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat itu bisa kita kategorikan artinya ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sebagai nilai-nilai bahagia. Bahagia itu gini, ciri-ciri bahagia itu ada rasa senang. Bahagia itu levelnya di atas senang ya, karena dalam rumusnya ada senang, bahagia, berkah. Orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang berkah udah pasti bahagia dan senang. Rahmat itu lebih kepada membahagiakan orang lain. Senang ukurannya dunia. Ente kalau mau nyenengin orang lain bagi duit, dia pasti senang. Apa dia bahagia? Belum tentu. Karena bahagia nggak diukur dari uang. Bahagia diukur dari hati. Makanya banyak orang yang tinggal di rumah biasa aja gitu ya. Senang enggak? Tapi dia bahagia. Itulah Rasulullah SAW. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Dan itulah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita yang muslim ini bisa memberikan rasa tenang pada orang lain. Bukan cuma ukuran fulus. Gitu loh. Bahagia ini makanya dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasanah. Bahagia. Senang as-surur. Coba ente perhatiin teman-teman. Doa yang kita baca di setiap penghujung doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kita minta itu bahagia. Bukan senang. Maka rahmatan lil alamin ini adalah bagaimana kita menjadi faktor yang bisa membahagiakan banyak orang. Kalau belum bisa ngebahagiain orang, jangan nyusahin orang. As simple as that. Nah, ini yang ribet ngebahagiain kagak, nyusahin mulu. Nah, itu yang nggak boleh. Masya Allah. Baik Ustadz, ini menarik opini-opini yang Ustadz sampaikan ya. Nggak mendorong ya, menarik. Tidak menarik. Menarik. Jadi membuat orang nih pengen menggali lebih dalam. Oke, siap. Ini kalau misalnya dibuka live nih pertanyaan nggak habis nih Ustadz. Nggak habis. Untungnya record kita ya. Record. Tapping. Betul. Jadi orang cukup dapat informasi dari saya sama Ustadz aja. Nah, itu lengkapi. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau komen mungkin ya, itu bisa komen di bawah. Nanti kalau ada satu kesempatan sama Ustadz Zaki lagi, nanti kita bisa buka Q&A mungkin Ustadz. Boleh. Bisa ngejawabin pertanyaan orang-orang yang nanya nih. Gitu. Siap. Jadi kan misalnya ada yang kurang nih dari pertanyaan saya mungkin, atau dari ada penjelasan Ustadz yang belum masuk gitu ya di pemahaman teman-teman di rumah nih yang nonton. Dia mau nanya, boleh berarti Ustadz ya? Boleh. Nanti kita mungkin mudah-mudahan bisa buka sesi tanya jawab di kolom komentar.
Tapi Ustaz, itu adalah sesi terakhir, pertanyaan terakhir dari episode kita tentang opini dari Ustadz. Dan buat teman-teman juga kita akan ada lagi lanjutannya. Jangan kemana-mana, pastikan kalian subscribe dan juga aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwa Cordova TV ini merupakan salah satu program dakwah Dompet Duafa yang mana kita ada 3 lini dakwah. Yang pertama itu dakwah nasional, dakwah internasional, dan juga tadi dakwah mu'alaf. Jadi kita ingin menjadi sebuah Muslim tadi yang Ustaz sampaikan yang bisa merangkul, yang menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam kepada siapapun, terutama buat teman-teman yang belum mengenal Islam secara kafah gitu. Benar banget. Masya Allah. Mungkin itu dari kita Ustaz ya. Siap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.